Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan hari yang baru buat kita, dan kita masih bisa bertemu di dalam satu program yang sangat kita tunggu-tunggu setiap harinya, yaitu Minutes of Wisdom. Bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur 116 ayat 1 dan yang kedua. Saya akan membacakannya buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jemaat Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah menyadari kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Ya, kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya menemukan ada 3 dimensi waktu bagaimana kasih Tuhan selalu dicurahkan buat hidup kita. Yang pertama, ayat 1b dikatakan demikian, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana seorang pemazmur memproklamirkan dirinya bahwa aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Nah, hal yang pertama di sini kita melihat ada dimensi masa lampau. Nah, kasih Tuhan sudah dirasakan oleh pemazmur di masa lalu hidupnya. Maka ia dikatakan di sana, sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Jadi, pemazmur ingin mengatakan bahwa Tuhan sudah menolong dia di masa-masa yang lalu dalam hidupnya. Makanya dia berani mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Nah, sebagai jemaat Tuhan juga kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa ada begitu banyak pertolongan, mujizat, atau karya-karya yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita di masa lalu kita. Entahkah itu hal-hal yang kita sadari ataupun hal-hal yang tidak kita sadari. Hal yang kedua adalah dimensi masa sekarang. Masih ayat yang pertama dikatakan, aku mengasihi Tuhan. Ya. Jadi dimensi kasih yang kedua adalah dimensi kasih masa sekarang. Ketika seorang pemazmur mengatakan aku mengasihi Tuhan, itu adalah ekspresi ucapan syukur dia atas berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan atas hidupnya di masa yang lalu sampai masa sekarang. Nah, sebagai umat percaya kita juga harus bersyukur kepada Tuhan jika sampai sekarang Tuhan masih menolong dan memberkati kita. Makanya ini adalah kesempatan yang baik buat kita untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk berkat-berkatnya yang Tuhan sudah sediakan pada saat sekarang. Ya, saat sekarang. Kalau kita masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa melakukan aktivitas kita, masih bisa membantu orang lain, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi itu yang patut kita syukuri. Lalu dimensi yang ketiga adalah dimensi masa yang akan datang. Ayat yang kedua dikatakan, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jemaat Tuhan, dimensi ketiga adalah dimensi masa yang akan datang, ya. Dimensi kasih Tuhan di masa yang akan datang. Kita harus yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan sudah mengasihi kita di masa lalu, Tuhan mengasihi kita di masa sekarang, Tuhan yang sama juga akan mengasihi kita di masa-masa yang akan datang. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan. Ya, pemazmur sudah memberikan contoh dalam hidupnya atau memberikan kesaksian bahwa Tuhan sudah mendengarkan permohonannya di masa lalu. Sekarang juga dia mengasihi Tuhan sebagai bentuk ucapan syukurnya atas pertolongan Tuhan atas hidupnya. Di masa yang akan datang, dia juga yakin akan pertolongan Tuhan. Jadi sepanjang hidup kita, di masa lalu kita, di masa sekarang, di masa yang akan datang, Tuhan akan tetap menolong kita. Jadi hari ini kita belajar 3 hal bagaimana Tuhan mengasihi kita dalam 3 dimensi waktu dalam hidup kita, yaitu dimensi masa lalu, Tuhan mendengarkan suara dan permohonan kita. Dimensi yang kedua, dimensi sekarang adalah kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi kasih yang akan datang. Itu adalah ekspresi kita atas keyakinan kita bahwa Tuhan akan menolong kita di masa-masa yang akan datang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.